Artinya tangan diem, bibir diem, mulut diem, dengerin yang pengajian. Gimana doanya? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku berangkat dari rumah, melangkahkan kedua kaki, menggerakkan kedua tangan, melihatkan dua bola mata, mendengarkan dua telinga. Satu, ya Rob, bukan ingin mendapatkan ilmu ataupun bukan ingin silaturahmi, tapi ingin mencari sesuatu agar aku bisa lebih baik kembali dalam beribadah kepada Allah. Ibu niatnya apa ngaji coba? Silaturahmi, bohong. Kenapa saya bilang bohong? Kalau ada ibu-ibu yang pakai emasnya segini sampai sini, lalu kalungnya segini sampai jalannya gini, diomongin itu suaminya kerja kagak tapi emasnya banyak, dari mana? Tuh, bohong. Silaturahmi itu pengajian. Atau yang keduanya katanya pengajian itu niatnya pengen cari ilmu. Bohong juga. Kenapa? Karena ngaji ibu-ibu itu Pak barho, bubar poho, masuknya telinga kanan, keluarnya telinga kiri. Yang paling bahaya ketika ngaji dengarnya sambil ngantuk. Kenapa saya bilang berbahaya? Ini ada kejadian seorang nenek-nenek ketika ngaji. Ustadznya ngomongin, pada saat itu ngajinya ilmu fikih, kata ustadznya ngebahas masalah fardu wudu ada 6. 1, niat. 2, membasuh muka. 3, membasuh tangan sampai sikut. 4, mengusap tempat jadinya rambut kepala besar. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tartib. Berhubung emak-emak dengerinnya jadi ngaji sirem di sisi bari perem, akhirnya salah tanggap. Pulang-pulang ditanya sama si Aki, "Mak, ngaji apa tadi?" "Alhamdulillah, Bah, dapat ilmu." "Apa ilmunya?" "Dapat fardu wudu." Cuman emak bingung. Yang satu mah bener, emak tahu. Yang dua bener, yang keempat dia bingung. Kata Ustadz ngomongnya harus mengusap tempat jadinya rambut kepala kecil. Bingung, Bu. Tadinya ngomong kepala besar, ini tiba-tiba kepala kecil karena mama gak punya kepala kecil. Anak-anak ya nggak pernah tahu ya, jangan ya. Punya kepala nggak? Ini kepala nggak? Ini namanya apa? Ada rambutnya? Besar kecil kepalanya? Kecil kepalanya. Udah Bu, diem. Anak-anak jangan dibilangin. Ini cukup antara kita aja. Tuh, itu gara-gara ngajinya ngantuk, Bu. Nah ini ya. Jadi niat ngaji itu adalah niat ingin mencari kebaikan, ingin merubah diri agar lebih baik kembali. Nah itu Bu ya. Nah ibu datangin setiap majelis taklim, datangin setiap pengajian. Untuk apa? Biar ntar ibu mendidik anak ikut serta. Jadi jangan semua diserahkan sama ustadz. Di pondok pesantren saya sekalian promosi ibu, barangkali ada yang mau nyantrenin di pondok pesantren Al-Fatona Puru Keras Babakan Cirebon, silahkan. Alhamdulillah saya sudah berkiprah 9 bulan. Asli saya dari Tasik, istri saya dari Garut. Alhamdulillah saya udah menerima santri 35, termasuk dari Karangjunti ada. Karangjunti apa namanya? Terus dari Brebes juga ada, terus dari jauh-jauh sudah ada, Tangerang ada, Garut ada. Silahkan Bu ya. Nah, kalau saya menerima anak pada saat masuk pondok, syaratnya cuma 2. 1, anak harus sudah bisa baca Fatihah. Dan anaknya itu bisa baca Fatihahnya harus dari ibu dan bapaknya. Jangan sampai anak masuk pondok gak bisa baca Fatihah acan. Kenapa Bu? Logikanya ketika anak dimasukin pondok lalu anak sudah bisa baca Fatihah, sebab dia bisa baca Fatihahnya karena ibu dan bapaknya yang ngajarin, maka setiap dia sholat amal baca Fatihahnya kembali kepada ibu dan bapaknya. Ibunya sedang usaha, bapaknya sedang usaha, anaknya di pondok pesantren sholat berjamaah. Kata anaknya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Itu dari per huruf, maka akan mendapatkan pahala buat orang tua yang mengajarkan Fatihah untuk anaknya. Usaha orang tua bapaknya bakal maju,
ibunya bakal maju, ekonominya bakal maju, karena ada anak yang sedang belajar Al-Qur'an. Ada pun satu ketika, ini nih suatu kisah nyata, ada seorang bapak dan seorang ibu punya anak perempuan umur 4 tahun. Tapi sayangnya bapaknya ini dosanya luar biasa. Kerjaannya itu KDRT dalam rumah tangganya, judi, mabuk, zina, wah pokoknya mah dosa aja bapaknya. Tapi kebetulan punya istrinya baik Pak, soleha. Satu ketika bapaknya itu meninggal dunia, otomatis di alam kuburnya disiksa deh. Disiksa nggak ada berhentinya. Kalau mah ada yang paling cepat daripada kedipan mata, kalau mah ada yang paling cepat daripada saluran darah, lebih cepat siksaan orang yang di alam kubur. Jadi bohong ibu kalau ada orang yang sudah meninggal kembali lagi ke alam dunia, bohong. Kenapa? Karena kalau orang benar hidup di alam dunianya, maka ditakon oleh malaikat Munkar dan Nakir dengan bahasa naumatal arus, tidurlah engkau dengan rahmat Allah. Jadi jangankan untuk ingat ke alam dunia, yang ada banyak nikmat di alam kubur, gak ada ingat. Atau izin ya Allah saya ingin nengok istri saya kawin lagi apa enggak? Enggak. Haji saya Pak malaikat izin saya ingin nengok sawah saya dibagiin apa enggak? Enggak. Artinya nikmat di alam kubur. Sebaliknya kalau orang disiksa oleh Allah, hidup di alam dunianya tidak beribadah, sholat tinggal, puasa kagak, ibadahnya jarang-jarang, disiksa oleh Allah, tidak ada berhenti-hentinya disiksanya. Kalau ada yang lebih cepat daripada kedipan mata sama saluran darah, sama beredarnya darah, lebih cepat siksaan orang yang ada di alam kubur. Tapi ini Bu, ketika bapaknya disiksa tadi meninggalkan anak yang umur 4 tahun. Ini di sini umur 4 tahun ada? Ada umur 4 tahun? Coba Bu umur 4 tahun nih tanya Pak Ustadz Jenal. Agak pusing ngajarinnya, kata Pak Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim, anaknya Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu baru belajar bismillah saja, diajarin oleh gurunya, diikutin oleh anak yang 4 tahun tadi. Masya Allah, subhanallah, memberhentikan siksaan kubur bapaknya. Yang tadinya bapaknya pengen minta berhenti disiksa di alam kubur, tiba-tiba tanpa dipinta berhenti. Lalu bapaknya yang disiksa itu ngomong, ya malaikat kenapa kau berhenti menyiksa aku? Apa jawaban malaikat? Aku bukan malu karenamu, dan aku bukan berhenti menyiksamu karena permintaanmu, tapi aku malu sama anakmu tuh yang ada di alam dunia, yang saat ini sedang belajar di TPQ Al-Fajar yang diajarin oleh Pak Ustadz Jenal. Dia cuma membaca Bismillahirrahmanirrahim, luar biasanya memberhentikan siksaan di alam kubur. Ibu harus senang punya anak-anak yang dipalsukan ke TPQ. Ibu harus senang punya anak-anak yang belajar Al-Quran. Karena demi Allah ibu, ketika kita meninggal dunia, meninggal enggak ntar Bu bakal meninggal enggak? Kalau ngomongin meninggal kayaknya sungkan. Bu meninggal enggak? Kapan? Besok. Ya Allah Bu. Ya, ketika kita meninggal dunia, yang mana ini badan ditutup oleh 5 helai kain kapan yang tuanya disobek-sobek, itu bagi perempuan, laki-laki 3 helai kain kapan, yang mana kepala madepnya ngaler, kaki madepnya ngetan, terus badan tidak bisa bergerak, terus mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, mulut tidak bisa berbicara lagi, hanya hati yang bisa minta maaf dan ampun kepada Allah. Yang dibutuhkan bukan anak S2, S3, dokter ataupun S-teler, enggak. Tiba-tiba meninggal dunia, datang anak yang sudah jadi profesor. Ma, ini yang emak inginkan, saya sudah dapat ijazah profesor. Bangun lagi enggak? Bangun lagi enggak? Datang anak yang kedua, sudah jadi dosen. Ma, saya sudah jadi dosen. Bangun lagi ma, ini ijazahnya. Enggak bangun lagi.
Tapi tiba-tiba ada anak yang baru 6 tahun sudah hafal Al-Quran, diajarin oleh Pak Ustadz Jenal. Datang ibunya meninggal dunia, walaupun dengan bercucuran air mata, dia ambil Al-Quran lalu dia baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Demi Allah ibu-ibu, itu yang akan membuat tenang mayit, itu yang akan sampai kepada mayit, itu yang diharapkan oleh mayit.